Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kekasih, kebenaran mengenai iman adalah sesuatu yang sangat penting, sangat prinsip. Sebab ini merupakan fondasi, dasar dari bangunan hidup kekristenan kita. Kalau pengertian kita tentang iman keliru, maka bangunan hidup kekristenan kita pasti roboh. Bangunan hidup kekristenan kita pasti roboh. Hidup kekristenan kita palsu. Nah, apa sebenarnya iman itu, saudaraku? Iman, kata yang sering diperdengarkan di gereja, yang sering dipercakapkan di kalangan orang Kristen, ternyata bukan hanya milik orang Kristen. Kata iman ini juga dipercakapkan, diperdengarkan di kalangan orang non-Kristen. Bahkan mereka menggunakan kata ini sebagai atribut atau ciri kehidupan beragama mereka. Oleh karenanya, oleh sebab itu, kita sering mendengar orang di luar gereja, orang di luar Kristen pun berkata, mari kita hidup beriman, miliki iman, orang yang beriman, dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya iman yang kita pahami dengan iman yang dipahami mereka yang ada di luar gereja atau yang bukan orang Kristen? Saudara sekalian, dikhawatirkan ada banyak orang Kristen yang sebenarnya belum mengerti apa iman menurut Alkitab itu. Apakah iman yang benar itu? Saudara, iman itu bukan sekedar keyakinan terhadap sesuatu yang kemudian diakui benar. Iman itu bukan sekedar meyakini sesuatu yang kemudian diakui benar. Iman juga bukan sekedar melakukan tindakan sesuai dengan syariat. Kalau setiap agama itu, saudara, pada umumnya punya syariat. Iman bukan sekedar melakukan syariat agama dan mengikuti tata cara ibadah, seremonial, atau liturgi. Memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu berarti kepercayaan. Biasanya ditujukan kepada Tuhan dan kitab suci. Tetapi di dalam kekristenan, iman itu memiliki pengertian yang jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari itu. Mari kita belajar. Dari bahasa Ibrani, kata iman adalah emunah. Emunah. Dan kata kerjanya adalah aman. Aman. Sangat besar kemungkinan kata amin yang sering kita dengar di bibir orang-orang beragama bertalian dengan bahasa Ibrani ini. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan oleh agama Yahudi atau agama Musa. Ya, agama Yahudi, agama Musa itu 1500 tahun sebelum Yesus lahir sudah ada. 2100 tahun sebelum agama Islam muncul. Nah, saudaraku, kata emunah yang kata kerjanya aman tadi memiliki hubungan dengan kata pistis dalam bahasa Yunani yang kata kerjanya pisteuo yang mempunyai pengertian mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada sesuatu. Menyerahkan diri atau mempercayakan diri kepada sesuatu atau seseorang. Jadi kalau orang beriman, itu berarti dia menyerahkan diri
dan mempercayakan diri kepada sesuatu atau seseorang yang kepadanya dia beriman. Mari kita melihat dalam Yakobus. Yakobus pasal 2 itu ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. pada hakikatnya mati. Saya khawatir kita belum punya iman yang hidup. Saya khawatir iman kita iman mati, sehingga tidak diterima oleh Tuhan. Kalau tidak diterima oleh Tuhan berarti belum selamat. Terus 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, mungkin saudara mau membela diri dan berkata, saya punya Pak perbuatan baik. Perbuatan baik macam apakah yang saudara miliki atau saudara lakukan yang menunjukkan iman saudara? Sebab ternyata ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang juga beragama percaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengaku sebagai orang beriman dan memiliki perbuatan baik. Apakah mereka bisa dikatakan beriman sesuai Alkitab? Tentu tidak. Kalau perbuatan baik kita tidak lebih dari mereka atau sama, itu berarti kita belum punya iman yang benar, saudaraku. Berarti kita belum punya iman yang benar. Apa sih lebihnya orang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Tentu lebihnya orang percaya kepada Yesus punya Tuhan Yesus. Nah, masalahnya, pertanyaannya, untuk apa punya Tuhan Yesus? Punya Tuhan Yesus untuk didengar suaranya, untuk didengar petunjuknya, untuk diikuti petunjuknya, dan dipatuhi apa yang dia ingini. Sebab dengan cara ini Tuhan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, orang yang benar-benar beriman itu mengenal Tuhan Yesus, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan melakukan apa yang Tuhan maui. Sehingga kebaikan yang kita miliki sebagai umat pilihan Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu kebaikan yang luar biasa. Nah, ini loh gunanya mengapa Tuhan memberi kita kuasa supaya menjadi anak-anak Allah dan firman sebagai petunjuknya. Saudaraku sekalian, tadi pagi saya ceramah di La Monte. Saudara boleh bertanya kepada yang ikut seminar mengenai kebangkitan. Saya menyampaikan satu hal. Jadi saya menunjukkan satu gambar salib di mana Tuhan Yesus sedang berdarah-darah di situ. Ya, gambar salib dengan tertunduk, memakai mahkota duri dan berdarah-darah. Gambar seperti ini mungkin juga dimiliki oleh saudara, ya. Lalu saya katakan kepada mereka begini, saudara-saudara. Kalau kita tidak berdarah-darah seperti Yesus ini, kita nggak dibangkitkan. Kalau you tidak berdarah-darah seperti Yesus, you nggak dibangkitkan. Artinya berdarah-darah di sini tidak selalu fisik berdarah, tapi memiliki pengalaman hidup seperti Tuhan Yesus. Sebab kalau beriman berarti menyerahkan diri atau mempercayakan diri kepada siapa kita beriman, kita harus mengikuti apa saja yang dia perintahkan. Misalnya, ya, kalau saudara Patrick percaya saya, berdiri Patrick, sini. Dia harus nurut. Percaya saya nggak? Oke. Itu ada anak. Coba kamu turun, salamin anak itu.
Lalu peluk anak itu. Peluk. Jangan peluk ibunya. Terus kesini lagi. Patrick, mana dompetnya? Handphonenya mana? Kembalikan lagi, duduk lagi. Gimana kalau saya suruh push up? Harus mau. Mempercayakan diri kepada aku kok. Tapi kalau tidak nurut apa yang saya perintahkan, berarti you tidak percaya saya. Nah, kalau orang beriman kepada Tuhan Yesus, tidak mengikuti jejaknya, ikut berdarah-darah seperti dia berdarah-darah, belum beriman loh. Coba kita buka Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11, saudara. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengenal dia, apa yang dia maui, mengalami Tuhan, kuasa kebangkitannya, bergaul dengan Tuhan, persekutuan dalam penderitaannya, berkorban untuk pelayanan sampai sakit, sampai rugi, sampai berdarah-darah, tapi tidak merasa rugi. Lalu serupa dengan dia dalam kematiannya, mati terhadap dosa, tidak mau berbuat dosa lagi, lalu melakukan kehendak Tuhan. Berdarah-darah. Kalau tidak berdarah-darah seperti Yesus, kamu nggak dibangkitkan. Ayat berikutnya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau tidak berdarah-darah seperti Yesus, kamu tidak dibangkitkan. Tapi kalau Yesus tidak berdarah-darah, biar kamu berdarah-darah, tidak akan ada keselamatan. Nah, itulah sebabnya dikatakan kita diselamatkan karena anugerah. Tapi jangan saudara menggunakan kata anugerah untuk keluar atau lepas dari tanggung jawab. Justru karena kita menerima anugerah, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Dan sementara kita mengikuti jejaknya, kita disempurnakan, saudaraku. Kita dibentuk, saudaraku. Dan itulah yang namanya keselamatan. Usaha Tuhan memulihkan keadaan kita menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki. Saudara, oleh sebab itu, kalau kita jadi orang beriman, kita harus mempelajari Alkitab. Alkitab harus diekstrak, ya. Intinya itu, esensinya itu, nafasnya itu harus diambil, diekstrak, lalu kita mengerti, lalu kita lakukan, saudaraku. Itu namanya beriman. Saya mau tanya saudara, saudara sudah beriman secara benar enggak kepada Tuhan Yesus? Kalau saya tanya kedua kalinya, saudara pasti bilang amin dengan terpaksa. Jadi saya nggak mau nanya lagi. Menurut saya, sebagian saudara ini tidak masuk surga loh. Saya berharap saudara pulang dengan tidak sejahtera. Kalau pendeta khotbah supaya pulang sejahtera, ini Pak Eras ini khotbah supaya kita pulang nggak sejahtera. Kok aneh ini? Lebih baik saudara pulang dengan tidak sejahtera tetapi selamat daripada sejahtera palsu saudara binasa. Saudaraku, kenapa saya berkata demikian, saudara? Kenapa saya berkata begitu, saudara? Sama seperti begini nih loh, ya. Diberi tugas oleh dosen atau guru menyelesaikan satu pekerjaan selama 1 minggu. Yang mengerti tugas, yang memahami tugas dengan benar, nggak sejahtera, gelisah, ada kecemasan. Tapi dia kerjakan sehari 2 lembar, ya. Karena tugasnya itu untuk membuat semacam laporan membaca, misalnya 15 halaman. 1-2 hari dia selesaikan
4 halaman, 3 hari 7 halaman. Terus masih belum sejahtera juga sebelum selesai tugas itu. Tapi ada mahasiswa atau siswa yang tidak tahu. Dia pikir cuma baca sekilas-sekilas saja. Sejahtera saja dia. 1 minggu ini sekolah bolak-balik sejahtera saja. Begitu hari hanya guru itu minta dikumpulkan tugas. Lalu mana tugasnya? Ayo. Yang mengerjakan dari hari ke hari dengan hati yang tidak sejahtera, yang cemas itu, bawa tugasnya. Ini Pak. Yang tidak mengerjakan tugas dengan wajah tanpa dosa. Sejahtera saja. Ketika ditanya, mana tugasmu? Ya, nggak tahu Pak. Saya pikir cuma suruh membaca daftar isi. Saya khawatir saudara itu tidak ngerti iman. Sudah merasa beriman. Padahal belum beriman. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Nanti kita akan membaca bahwa dari perbuatan itu imannya menjadi sempurna. Coba dibaca ayat 21. Yakobus 2. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena perbuatannya. Abraham nurut, Abraham taat, Abraham patuh. Dari itu dia dibenarkan. Terus ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ketika dia melakukan apa yang paling sulit dilakukan. Memang jadi orang Kristen itu berat. Berat. Saya sudah berapa kali mendengar orang berkata berat Pak, bagus. Kalau Anda berkata berat berarti Anda mengerti jalannya. Tapi kalau tidak merasa berat, Anda belum mengerti jalannya. Banyak orang itu mau barang bagus harga murah. Apaan itu? Mau barang bagus harga murah? Tidak ada. Barang bagus harga mahal. Terus? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Jadi kalau kita mengerti iman yang benar, kita mau mengerti komando Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang ada dalam Alkitab. Diekstrak, intinya diambil, lalu dilakukan, terus belajar. Ya tidak 1 hari sempurna dong. 2 minggu 15 halaman. Umur kita 70 tahun. 10 tahun pertama menyelesaikan 40%. Ya. Terus. Sampai 70 tahun kita mau mati, sudah hampir 100%. Waktu menghadap Tuhan, saya sudah mempelajari firman-Mu semua Tuhan. Saya sudah belajar taati firman-Mu Tuhan. Memang aku belum sempurna, tapi aku berusaha. Amin. Orang-orang seperti ini juga agak frustasi memang saudara. Tapi benar. Jadi saya katakan kepada jemaat kemarin itu, jangan pede ya masuk surga ya. Pede-pede lalu nggak dikenal Tuhan, lu nyahok loh. Rasa percaya diri masuk surga, padahal belum. Kalau saya tanya, saudara kalau mati masuk surga nggak? Tuh, sudah pintar nggak jawab kan? Daripada gua dijebak Pak Eras, mendingan gua nggak jawab. Kalau ditanya, you mati masuk surga nggak? Rata-rata orang Kristen, amin. Yakin, ya aku masuk surga. Apa alasan you yakin masuk surga? Ya percaya saja, beriman. Iman itu apa? Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Nggak punya perbuatan, ngaku selamat. Nggak bisa. Kalau orang beriman, dia punya perbuatan. Perbuatan baiknya sesuai Alkitab ini. Mengikuti jejak Tuhan, berdarah-darah tadi. Memang berat, tapi dia penuhi. 15 halaman 2 minggu. 70 tahun sempurna seperti Yesus. Ya memang tidak mudah. Tapi barang bagus, harga mahal. Saudara masih bersama saya? Saya mau tanya, sudah punya iman yang benar belum? Tuh, udah ngerti. Udah ngerti bisa masuk neraka, udah sadar sekarang. Bisa masuk neraka, bukan berarti masuk neraka, bisa.
Tapi kita menghindari. Bisa nggak lulus sekolah? Karena tahu kita selesaikan tugas, kita lulus. Jangan pede lulus, tapi nggak lulus. Jangankan saudara yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat pun bisa nggak dikenal Tuhan. Betul? Tuhan berkata, "Wo pujen senyinyi moyung, mati loh." Amin. Saya ini ngomong untuk menyelamatkan saudara loh. Bukan nakut-nakuti. Nah memang firman begini mesti dipikir, dicerna, diperhatikan. Anda keluar buang air kecil 5 menit, masuk hilang. Tadi ngomong apa? Udah sesat jalannya. Terus ngikutin jadi berat. Tapi inilah yang namanya bergizi. Kalau pengen gak berat, kerupuk. Ringan. Tapi kalau ini bacang, memang berat. Nanti lambat laun gak berat. Lambat laun tidak berat, saudaraku. Orang barat ya, orang bule, jarang yang bisa mengkonsumsi cabai. Waduh, satu kali kita makan makanan, terus ada yang super hot. Wah, saya bilang super hot. Nah kita orang Indonesia, pokoknya cabai gila. Super hot, dikasih. Ini mah nggak hot, manis. Dia belum tahu cabai rawit dari Wonogiri. Saudara, kalau saudara sudah sering dengar khotbah yang super hot yang benar, hot. Jadi ringan. Kalau nggak pernah ya susah. Pada satu kali ya saudara, kita keluar negeri. Dulu, sekarang udah lama enggak. Dulu waktu masih pergi ke luar negeri. Lalu ada guide. Waktu kita pergi itu dari Indonesia bawa abon, tempe kering, dan cabai cili, saus. Tak usah disebut mereknya. Tapi itu memang pedes banget. Nah, waktu kita makan bareng, kita tawarkan kepada guide ini. Do you like it, sir? Do you want to taste it? Dia diambil. Terus fire. Dia kebakaran, saudara. Dasar belum pernah ke Indonesia ya. Kalau dia di Indonesia, dia makan cabai rawit, rica-rica. Waduh, dabu-dabu. Waduh, baru tahu rasa loh, cabai rawit kecil dipotong-potong. Waduh, kalau kita makan aja di Chinese food restoran kita pakai cabai rawit dipotong, pakai kecap asin, digerus-gerus gini. Waduh, how cente. Allah, mantep. Ini nggak pernah. Nah, saudara, kalau dengar firman begini, jangan merasa keberatan. Ini wajar. Seperti pedesnya cili saus tadi, itu orang Indonesia biasa. Sekarang kita mau jadi bangsa kerajaan surga yang normal, saudaraku. Saudara mungkin berkata, Pak, Bapak harus ngajarin kita beriman sama surga. Beriman itu apa dulu? Lu jangan macam-macam loh. Beriman itu kelakuannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus sendiri tidak pede masuk surga. Masa Pak? Dia berkata begini. Saudara perhatikan. Paulus berkata begini. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya aku yang sudah membawa orang ke surga, jangan aku sendiri ditolak. Satu. Yang lain lagi, dia berkata, bukan berarti aku sudah sempurna. Aku belum sempurna. Tapi aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri ke depan. Itu soal kesempurnaan. Dia ngaku belum. Ayat yang lain dia berkata, aku berusaha supaya aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, aku berkenan kepadanya. Jadi jangan jadi orang Kristen itu merasa sudah percaya Yesus, sudah punya garansi masuk surga. Sekarang di dunia ini aku memuji-muji, menyembah Tuhan. Aku gereja ke gereja. Kalau aku punya masalah, aku datang minta tolong kepada Tuhan.
Sebab kalau aku minta tolong pada dukun, Tuhan marah. Tuhan gak suka saya jadi pelanggan dukun. Sebab Tuhan mau cari pelanggan. Aku jadi pelanggannya Tuhan. Lalu aku mati masuk surga. Ini pasti gak ngerti kebenaran. Aku jadi anak Tuhan. Garansi keselamatan di tangan Tuhan. Dan aku harus memenuhi bagianku. Yaitu beriman. Belajar firman sepenuh-penuhnya, selengkap-lengkapnya. Dan melakukannya. Amin. Sudah beriman? Ah, ini paling aman. Haleluya. Jadi tidak jelas sudah atau belum. Sebenarnya yang bilang haleluya ini benar juga, sedang dalam proses. Dia bilang belum, salah, tidak. Sudah salah. Daripada gua diomelin, haleluya. Dan ternyata jawaban itu benar. Aku berusaha. 2 minggu, 15 halaman. Ya dipenuhi hari demi hari. 3 halaman, 4 halaman, 6 halaman. Kan begitu saudara? Betul? Haleluya. Saya mau tanya sekarang. Sudah berusaha belum? Nah ini dia sekarang. Jangan pura-pura Anda tidak tahu bahasa Indonesia. Sudah berusaha belum? Oke, sudah. Saya tanya lagi. Saya nggak mau berhenti. Berapa persen? Loh, haleluya lagi. Lu ngeledek gua lama-lama dah. Kalau haleluya memang susah dipahami maksud haleluya itu. Udah selamat belum? Udah punya iman belum? Haleluya. Oke. Berarti berusaha. Sudah berusaha? Haleluya. Oke. Berapa persen? Haleluya. Gua pusing lah dengernya. Kita harus jadikan kekristenan itu segalanya dalam hidup kita. Utama dalam hidup kita. Saudara tolong ingat ya, kita tidak lama di dunia ini hidup. Tidak lama di dunia ini saudara. Jadi kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk mengikut Tuhan, itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Yakobus 2 tadi, ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Oh, kamu percaya hanya ada satu Allah saja. Terus? Itu baik. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Hah? Setan pun juga percaya. Jadi kamu jangan cuma punya modal itu. Itu modalnya setan juga. Mengaku percaya punya perbuatan baik, seberapa baiknya. Mengaku beriman dengan percaya Allah itu ada. Setan pun juga percaya Allah itu ada. Tapi setan tidak taat kepada Tuhan. Setan tidak punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Setan jadi musuh Tuhan. Ah, sekarang saya kerjakan lagi. Saudara jawab haleluya terus kan? Baik. Baik, saya tidak bisa membaca hati saudara. Tapi saya mau tanya. Orang beriman itu punya hubungan harmonis dengan Tuhan. Nah, amin. Udah manggut-manggut itu setuju. Baru setuju. Saudara sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan belum? Haleluya lagi, biar saya pusing. Nah, sedang berusaha, puji Tuhan. Saudara apakah sudah tunduk kepada Tuhan? Saya tanya. Saudara patuh nggak dengan firman Tuhan? So, udah kepepet lama-lama nggak bisa ngomong. Lama-lama nggak bisa ngomong. Coba. Saudara mengerti Alkitab nggak? Ngerti berapa persen? Haleluya. Tapi pasti ada yang sudah tahu dong. Misalnya, kasih mertuamu yang bengis. Oke, karena musuhmu. Sudah mengasihi mertua yang bengis? Sudah yang sudah. Yang belum juga banyak tahu. Itu namanya melakukan firman. Yuk kita belajar dalam segala hal yuk. Kadang-kadang soal kecil saja kita di jalan kita berantem sama orang. Apalagi yang jagoan-jagoan itu loh. Kalau jadi anak Tuhan tidak begitu ya. Punya ponakan yang waduh duri dalam daging. Ini mah bukan duri, granat. Wah. Ya enggak apa-apa.
Selamatkan granat itu. Saudaraku sekalian, kita tidak cukup hanya percaya Allah itu ada, tapi harus punya hubungan yang harmonis. Dan untuk punya hubungan yang harmonis, harus mengekstrak, mengambil inti Alkitab ini. Kalau sudah bicara begini, terus terangnya saudara, saya merasa saya belum memenuhi tugas saya dengan baik. Masih banyak tugas saya. Saya harus mengajarkan kepada saudara semua isi Alkitab ini. Sungguh, saya masih merasa belum memenuhi tugas saya dengan baik. Teruskan ayatnya 20. Hai manusia yang bebal, Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? terus Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, saudaraku sekalian, beriman atau percaya kepada Tuhan berarti penyerahan sepenuh-penuhnya kepada kehendak-Nya. Hari ini, saudara, kita melihat ada banyak orang yang merasa beriman, padahal hidupnya tidak beriman dengan benar. Hal ini diukur dari kualitas hubungannya dengan Tuhan. Apakah memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan secara benar, saudaraku? Nah, kalau kita belajar firman seperti ini, kita baru menyadari, saudaraku sekalian, betapa perjalanan iman kita masih jauh. Betapa kita harus melewati hari-hari yang masih panjang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita melihat hal ini sebagai utama, sebagai hal yang penting. Dengan melihat hal ini sebagai utama dan penting, maka soal belum punya jodoh tidak masalah. Soal belum punya pacar tidak problem. Belum punya rumah tidak masalah. Nah, selama ini orang mengajarkan iman justru salah, bertolak belakang. Kelihatannya baik, benar, tapi sebenarnya salah. Iman yang diajarkan banyak orang, banyak gereja, banyak pendeta hari ini justru kontraproduktif iman yang benar. Justru tidak membangun iman yang benar, saudaraku. Misalnya, kalau saya tanya, "You sudah nikah belum?" "Belum, Om." "Imani jodohmu." "Mau jodoh apa?" "Saya sih pengen wanita yang kulitnya kuning, Om. Rambutnya panjang, tapi giginya jangan kuning, Om." "Oh. Yang orang tuanya kaya, jadi saya tidak perlu cari modal lagi, Om." Noni, Neng, kamu jangan kawin sama laki-laki kayak begini nih. Itu mah sampah. Kalau Anda laki-laki mau cari jodoh karena orang tua you kaya, pastikan tidak benar. Nah, kadang-kadang anak itu tidak tahu. Tidak tahu. Laki-laki itu membidik kekayaan orang tuamu, kamu tidak tahu, karena apalagi kamu belum pernah bercinta. Hati-hati, nak, ya. Nah, yang saya mau ajarkan begini. Itu jodoh tidak usah kamu imani. Kamu bertanggung jawab menemukan jodoh yang baik. Saya nggak setuju kalau setiap kali cari jodoh begini, Tuhan, tunjukkan wanita yang jadi jodohku. Dalam mimpi biarlah muncul seperti film. Oh, ini jodohku. Ada tai lalat di bawah hidungnya. Nah, begitu. Bergaul dengan semua orang dengan baik. Jaga jarak. Jangan menemukan jodoh di ruangan diskotik. Dapat jodoh wanita yang ditemui jam 1 pagi. Pastikan itu suster ngesot. Lah perempuan jam 1 pagi kok mau jadi istrimu itu. Nanti anakmu jadi kalong kabeh. Temukan istri itu di dalam gereja. Loh, ibu-ibu jangan amin lagi. Ini yang belum menikah. Wah, ampun dah. Udah menikah masih bilang amin.
Oh, untuk anaknya. Oh, maaf, salah. Saya pikir dia promosi lagi. Ibu-ibu tuh aminnya terus kenceng. Temukan jodoh dalam gereja. Amin. Kan udah tutup buku, Ibu. Oh, mewakili anak-anak. Anak-anak remaja, saudara, itu kalau nggak dibina dari sekarang, rusak nggak ketolong. Gereja bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Bukan sama saudara, sama Tuhan. Kalau saya sudah bilang begini, Anda nggak bawa anak saudara, nanti ketemu Tuhan, Anda mau masuk neraka, gua nggak salah. Kembali kepada tadi ibu-ibu yang mengimani jodoh. Ini banyak pendeta menyesatkan, sesat betul. Bu, minta apa? Rumah di Pondok Indah, imani. Di Pluit, imani. Apartemen di Sydney, Brisbane, Melbourne, atau Singapura. Imani. Mau naik mobil? Mikrolab? Nggak perlu diimani. Mercy, imani. Ini sesat. Orang kafir nggak pakai Yesus tanpa iman punya mobil. Orang kafir tanpa Yesus punya jodoh. Jodohnya pun juga baik. Asal bergaul dengan orang baik, ya buka mata yang baik, dapat jodoh yang baik. Orang kafir tanpa Yesus, tanpa beriman, punya rumah bagus. Kita itu bukan begitu. Kalau iman seperti itu malah kontraproduktif iman yang benar. Justru iman itu menurut kehendak Tuhan. Kalau iman seperti itu, Tuhan itu jadi kacung. Suruh mengikuti kehendakmu. Itu salah. Tepuk tangan buat Tuhan. Pak, kalau kita nggak mengimani jadi gimana? Iman itu apa dulu? Iman itu penurutan akan kehendak Tuhan. Iman yang diajarkan itu kontraproduktif, saudaraku. Tuh Pak, kalau kita ke gereja kan pusing kan Pak? Capek kan Pak? Ya kalau kita ke gereja cuma yang kita dengar, oh haleluya, Allah heran dan besar. Amin, ku menang, ku menang. Menang dari apa? Nggak jelas menang dari apa. Itu ngawur. Bukan ngawur, ngawur bener. Di gereja ini kita akan belajar lebih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Amin.